Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai pembusukan pada apel disebabkan karena reaksi oksidasi. Makanan adalah bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh sebagai sumber nutrisi dan tenaga. Sebagai sumber nutrisi dan tenaga, bahan makanan yang dimakan sehari-hari, mulai dari nasi sampai dengan buah, mengandung beberapa unsur atau senyawa nutrisi esensial, seperti air, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Namun, di samping itu, makanan yang kita makan sehari-hari dapat mengalami pembusukan atau yang biasa kita sebut dengan basi. Makanan bisa dikatakan basi saat molekul-molekul penyusunnya sudah banyak yang berubah. Penyebab molekul penyusun makanan berubah sehingga makanan menjadi basi bisa bermacam-macam. Namun secara umum terdapat 3 penyebab yang paling dominan, yaitu oksidasi alami, enzim, dan mikroorganisme. Oksidasi merupakan reaksi yang sangat umum terjadi di alam. Secara sederhana, oksidasi adalah interaksi antara molekul oksigen yang biasanya ada di udara dengan zat lain, seperti logam hingga jaringan hidup. Oksidasi ternyata ikut bertanggung jawab dalam turunnya kualitas makanan. Interaksi antara oksigen yang ada di udara dengan molekul-molekul penyusun makanan membuat struktur molekul makanan berubah. Contoh yang mudah teroksidasi dari makanan adalah vitamin dan lemak. Bau tengik dari makanan basi bisa diakibatkan oleh molekul lemak yang sudah teroksidasi. Untuk buah, proses oksidasi pigmen yang ada di buah tersebut juga bisa membuat warna dari buah jadi tidak menarik lagi bagi kita, seperti membuat apel yang baru dipotong jadi kecoklatan. Dalam proses kimia, reaksi membusukkan apel tersebut terjadi karena adanya sebuah reaksi yang menyertainya, yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Dalam video kali ini, kami sudah melakukan pengamatan dengan menggunakan 3 buah apel yang diberlakukan dengan cara yang berbeda. Oksidasi merupakan proses kimia alami yang terjadi pada sel hidup. Ketika kulit buah terkupas atau penyok, dinding sel dan membran akan rusak sehingga oksigen masuk. Misalnya, daging buah apel yang berubah warna menjadi coklat setelah terkena udara merupakan bentuk perlindungan apel untuk melawan bakteri dan jamur. Warnanya berubah karena adanya sel-sel yang mengalami kerusakan. Dalam buah apel terdapat enzim polifenol oksidase atau tirosinase yang terdiri atas enzim monofenol oksidase dan katekol oksidase. Saat kita memotong apel lalu daging buahnya terkena oksigen, maka enzim tadi akan menghasilkan senyawa fenolik dalam jaringan apel yang akan berubah menjadi ortokuinon atau okuinon. Nah, okuinon ini membentuk antiseptik alami yang fungsinya memberikan perlindungan dari bakteri dan jamur. Sebenarnya okuinon ini tidak memiliki warna, namun karena bereaksi dengan amino dan oksigen maka menghasilkan melanin. Nah, melanin inilah yang memberikan warna coklat pada sel-sel potongan apel tersebut. Meski daging buahnya sudah berubah warna, sebenarnya apel ini masih aman untuk dikonsumsi. Hanya saja rasa enaknya berkurang. Namun yang dikhawatirkan adalah apabila apel yang sudah berwarna kecoklatan karena didiamkan di dalam ruang terbuka sudah terpapar dengan bakteri, virus, debu, dan kotoran dari lingkungan sekitarnya, sehingga disarankan untuk mengonsumsi apel langsung setelah dipotong atau dikupas. Ketika kandungan dalam buah apel bereaksi dengan oksigen sehingga warnanya menjadi coklat, inilah yang disebut dengan reaksi oksidasi buah apel. Semakin lama buah apel teroksidasi maka semakin berkurang juga nutrisinya.
Namun, untuk mencegah adanya oksidasi pada buah apel tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama memasukkannya ke dalam kulkas. Kenapa? Karena suhu ruangan dan intensitas cahaya memengaruhi kualitas nutrisi buah dan sayuran, termasuk kadar oksidasinya. Simpan di dalam kulkas dengan suhu dingin akan memperlambat proses pembusukan pada apel. Namun, sebelum menempatkan apel di dalam kulkas, sebaiknya apel diletakkan terlebih dahulu di dalam wadah terpisah dan dibungkus satu persatu menggunakan kertas atau tisu kering. Menambahkan zat antioksidan seperti vitamin C. Antioksidan dapat menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki oleh radikal bebas sehingga dapat menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas. Di dalam video, kami menggunakan serum vitamin C sebagai antioksidan untuk mencegah oksidasi pada buah apel. Vitamin C sebagai antioksidan eksogen dapat mereduksi radikal bebas dengan cara menyumbang elektron untuk mencegah senyawa lain yang sedang teroksidasi dan memulung anion superoksida, radikal hidroksil dan lipid hidroperoksida, sehingga dapat menghambat terjadinya peroksidasi lipid dan mencegah terjadinya kerusakan sel. Dari video tadi dapat kita ketahui bahwa ilmu kimia sangatlah penting di dalam dunia biologi. Kenapa? Karena fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia biologi sebagian besar dapat dijelaskan dengan reaksi kimia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.